Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini. Semoga dapat menjadi berkat. Jadilah terang di mana kita berada. Bacaan liturgi hari ini diambil dari surat Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 25. Injil Markus 4 ayat 21 sampai dengan 25. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, jikalau di malam hari di tempat kita tinggal terjadi pemadaman listrik, maka secara spontan saudara-saudara, kita akan mencari pelita atau lilin. Kita akan menyalakan lilin atau pelita itu dan kita letakkan di atas meja. Adakah yang meletakkannya di bawah meja? Hari ini saudara-saudara, di dalam Injil kembali Yesus menegaskan kepada kita semua. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Markus 4 ayat 23. Mendengar apa saudara? Mendengarkan apa yang diberitakan dalam firman, agar kita dapat memahami, mengerti dan melakukannya. Yesus telah menegaskan pula kepada kita, kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat 14. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita pun menerima terang. Sebab Yesus adalah terang yang sejati. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Saat terang Yesus hadir di dalam diri kita saudara, maka terang itu pun akan menyinari kita semua. Kristus sendiri yang akan bercahaya atas kita. Efesus 5 ayat 14. Demikian kita juga saudara-saudara yang dulu hidup di dalam kegelapan, kini berubah menjadi anak-anak terang. Memang, dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah kita melakukan sebagai anak-anak terang? Sudahkah kita bersikap sebagai anak-anak terang menyinari kegelapan? Seperti kita ketahui, di mana pelita dinyalakan bukan untuk ditempatkan di bawah kolong atau ditutupi, namun agar cahaya bisa menerangi gelap. Maka cahaya tersebut haruslah ditempatkan pada posisi yang benar saudara-saudaraku. Begitu juga, bagaimana terang yang kita miliki mampu untuk menyinari orang lain, apabila kita terus menyembunyikannya di kolong hati kita saudara. Terang kita tidak akan terlihat saudara-saudara, tidak akan mampu menjangkau orang lain, sehingga kita gagal untuk melakukan amanat agung yang difirmankan Tuhan Yesus saat sebelum dia naik ke surga. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Markus 4 ayat 22. Pada saat itu, siap atau tidak saudara-saudara, kita harus mempertanggungjawabkan segala yang kita lakukan. Nah, apakah kita hidup sudah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak saudara? Apakah kita sudah melakukan segalanya atas dasar kasih? Atau malah mementingkan diri kita sendiri selama hidup? Apakah kita sudah melayani Tuhan dan pekerjaannya? Atau kita bermalas-malasan saudara, dan hanya menuntut berkat tanpa ingin memberkati orang lain? Semuanya ini akan diminta pertanggungjawaban dari kita semua saudara-saudara.
Dunia saat ini, saudara-saudara, penuh dengan lingkup kegelapan dan sangat membutuhkan seberkas sinar untuk meneranginya. Jika kita mau menjadi terang sesuai firman Tuhan, maka Tuhan akan berkata, pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan dukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Yesaya 58 ayat 8. Melalui perenungan hari ini, saudara-saudara, mari kita mau mengintrospeksikan diri kita, batin kita. Sebagai anak-anak terang, sudahkah kita mendengarkan suaranya dan melaksanakannya? Sudahkah kita menjadi terang di sekitar kita, tempat kita bekerja, komunitas kita, dan di mana saja kita berada? Semoga saudara-saudara, kita semua mampu menjadi terang yang benar, seperti hanya Kristus sang terang dunia. Yesus Kristus, bimbing dan arahkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu meneladani Engkau sebagai terang di mana saja kami berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.